berasal dari Amerika Selatan. Oh, jauh sekali. Gak pakai. Ini ya. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Kok bisa? Bisa. Ya udah dilatih di sini. Nah, ternyata di sini kita udah sampai di akuarium, namanya adalah akuarium Amazonia. Amazonia. Itu aku lihat ada kayak ikan lele. Aku nggak tahu itu beneran ikan lele apa. Karena kemarin waktu di Aquasian Dreams aku bilang pikir ikan lele, ternyata dia bukan. Ini ikan lele loh. Ikan lele. Aduh. Iya, biasa kita lihat ikan lele yang dipecel ya. Dipecel. Dipecel Iya, kecil-kecil. kecil-kecil gepeng-gepeng. Ini Betul. sangat berisi kalau dimakan bisa untuk lebaran satu rumah ya. Nah, di sini kita udah kelihatan artisnya. Bentar lagi lewat mau nyapa sahabat laut semua di rumah. Wah. Ini ikan apa nih? Ada yang tahu nggak itu ikan apa? Pasti tahu dong. Ayo tulis yang pada tahu. Iya, ikan apa itu namanya? Pasti sahabat laut di rumah yang udah sering main ke SeaWorld, yang punya annual pass pasti udah gak asing lagi sama ikan yang bisa tumbuh sampai panjangnya 5 meter. 5 meter. Yes. Ini dari aku dong. Iya. Dan beratnya mau tahu nggak bisa sampai berapa? Berapa tuh? Beratnya itu dia bisa sampai lebih dari 200 kilo. Wadaw, 200 kilo. Mungkin buat teman-teman, bunda, adik-adik semuanya bayangin 200 kilo ya. Yes. Kita aja manusia kalau 100 kilo udah terlihat besar ya kan. Tapi karena dia memanjang, Iya benar sih. jadi tetap terlihat proporsional. Nah, seperti nama akuariumnya itu adalah akuarium Amazonia. Nah, ternyata ikan-ikan ini sebagian besar itu kita datangkan langsung dari sungai Amazon di Brasil. Datangkan langsung. Iya dong. Aku kira tuh cuman kayak yang ini, oh ya ini ada di Amazon gitu. Ternyata beneran diambil dari sana ya? Betul ya, karena di sini ikan-ikan ini tuh kalau kita lihat di sini ada yang putih. Nah, ini namanya adalah ikan patin albino. Patin albino. Ya, ada di sini katanya suka makan selain ikan lele, mungkin suka ikan bawal. Suka banget sih ikan bawal. Nah, di sini kita juga di ikan bawal tapi ukurannya ini dia. Ini ikan bawalnya. Iya. Masya Allah. Itu namanya adalah ikan bawal air tawar. Kalau aku masak ini kayaknya orang tua aku nggak punya wajannya sih favorit. Nggak punya wajannya. Nah, Iya, selain itu di sini ada ikan lele ekor merah yang tadi kata lihatannya, atau dalam bahasa Inggris itu adalah red tail catfish. Keren-keren ya nama ikan di sini. Iya dong, ya. Tapi tetap aja the one and only artis yang ada di sini adalah ikan yang paling besar dong ini. Ada si ikan Arapaima, atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah Arapaima gigas, atau masyarakat di sekitar sungai Amazon itu memanggilnya dengan sebutan piraruku. Piraruku. Ya mungkin boleh dicatat ya sahabat-sahabat laut. Ini banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan di sini. Betul. Udah dimanjakan matanya ya kan. Ini serasa di bawah laut loh ini. Iya. Pengen ikut renang loh saya Di di bawah dalam. sungai lebih tepatnya. Iya ini kan air tawar ya, Iya. sungai. Betul. Ini air tawar ya tadi. Tapi belum tentu sungai-sungai kalian di belakang rumah ada ikan-ikan ini ya. Betul. Nah, kata Lia, kita udah lihat ikan-ikan ini, terus kita mau kemana lagi, Kak? Kita ke next aquarium. Oh ya, sambil kita menuju ke next aquarium, kita ingatkan lagi nih buat teman-teman viewer semua, diperhatikan sekali like-nya karena nanti kuis-kuis kita nggak jauh dari isi-isi like kita. Apalagi tadi kata Lia masih bilang kita masih punya sekitar 8 tiket. 8 tiket. Iya benar, untuk 4 orang lokal. Ya. Sekarang kita udah lihat zona air tawar, kita langsung ke next selanjutnya. Iya. Nah, ini dia. Ini apa nih? Pasti sahabat laut semua juga pada kangen. Aku udah mulai ke distract, padahal udah mulai ke distract. Apa itu? Nah, Waduh. di sini adalah akuarium yang berisikan penyu. Penyu. Nah, kita di sini udah mulai masuk ke zona air asin. Nah, ya, di sini mungkin yang lewat set. Nah, tadi kan kalau kita ngelihat maskot SeaWorld itu si Ray, Ya, Ray. itu kan adalah ikan pari burung berhidung mancung. Berhidung mancung. Nah, kalau ini yang lewat di depan kita, ini namanya adalah ikan pari burung berhidung pesek. Atau kauno stingray. Tapi nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau dilihat detail sih kelihatan sih. Betul, tuh lihat dia Waduh, terbang. dia kayak caper banget gitu. Dia menunjukkan ini kayaknya dia senang banget akhirnya bisa menyapa sahabat-sahabat laut. Tuh Ya. ada yang menghampiri kita. Oh, lihat, Kata lihat, Lia. lihat. Ini Wah, dia. itu kura-kura ya? Ih, kata Lia ini bukan kura-kura. Oh, bukan kura-kura. Yes, ini namanya adalah penyu. Penyu, ini dia tadi yang disebut Nah tuh, sama seperti yang kata Lia bilang, dia kayaknya udah lama banget gak ketemu sama manusia, jadi dia langsung menghampiri kita nih. Iya bener banget, keren banget sih. Itu serasa pengen dipegang gitu. Sama-sama yang dipegang ya. Kata Lia tahu nggak? Tadi kata Lia dan mungkin sahabat laut di rumah masih ngira ini adalah kura-kura. Nah, tapi ternyata antara penyu dan kura-kura itu mereka adalah
hewan yang memang mereka itu sama-sama punya tempurung, Benar. sama-sama hewan reptil, tapi mereka itu punya beberapa perbedaan. Apa tuh? Karena kalau dari mataku kan aku cuma lihat tempurungnya, itu kura-kura nih. Betul. Nah, bedanya itu kalau kita lihat tadi yang aku bilang ini adalah kita masuk ke zona air asin. Si penyu ini adalah hewan yang hidup di perairan air asin atau air laut. Kalau kura-kura itu hidupnya di perairan air tawar. Oke, I see. Ya mungkin kalau sahabat ada pertanyaan boleh juga ditulis di komen. Nanti Untuk kita lagi baca. di sini kan. Mungkin ada yang tanya umurnya berapa. Oh ya, kita kayaknya cukup ya. Oh, cukup. Ini udah mulai menghilang dia. Mana tadi? Itu di sebelah sana. Tuh. Oh iya, benar-benar. Dia sudah pindah ke sebelah sana. Di sana ada 2 ekor penyu dan Oke. jenis penyu sisik. Tapi kayaknya ikan-ikan lain udah mulai menyapa lagi nih dari kejauhan sana. Kita langsung ke sana aja kali ya. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Oh ya, sebelum kita pindah kan, sambil kita pindah, tadi kan jadi nyebutin nih, ini akuarium satu emang ada berapa sih akuarium Di di sini Sumber Ancol? akuarium lumayan banyak. Ada sekitar 8 akuarium. 38. Dan ada akuarium itu ada akuarium air tawar, ada akuarium air laut, ada juga akuarium air payau. Air payau, 3 berarti ya? Yes. Ada 3 ya teman-teman. Air apa tadi? Air tawar, Tawar, air asin, air payau. payau. Nah, mungkin di sini teman-teman semua sahabat laut di rumah pasti gak sabar melihat main show-nya apa sih. Biasanya ya, kalau datang ke sini tuh pasti langsung dilihat tuh show-show-nya. Oh, iya, show-nya banyak banget di show aja. Hampir setiap setengah jam itu kita ada show. Ada show, dari udah 38 akuarium yang bisa kita lihat, masih ada show juga yang bisa kita lihat. Tapi sebelum kita lihat show-nya, di sini kita mau ngasih sahabat laut semua. Ini melihat sesuatu ya, aku merasa aneh. Mungkin ada yang melihat kaca juga. Ada yang parkir di sini. Siapa sih yang berani parkir di sini? Siapa mungkin yang punya SeaWorld? Yang punya SeaWorld. Ya. Nah, ini adalah akuarium mobil atau parakuarium. Nah, ini adalah bukti keseriusan SeaWorld untuk ternyata barang-barang yang udah gak kepake itu bisa kita reuse lagi, bisa kita gunakan lagi. Nah, contohnya ini adalah parakuarium. Di sini akuariumnya berisikan ikan Sumatra bird namanya. Sumatera Bird. bird. Yes. Oke. Ini keren banget ya. Maksudnya mobil-mobil kayak gini nih paling biasanya kan dirangsokin ya kan. Ternyata ini bisa menjadi suatu ekosistem baru ya, kayak sebenarnya ekosistem ya. Bisa jadi rumah baru buat mereka. Aku kalau melihat banyak ikan gini rasanya tuh kayak pengen ngasih makan. Terpanggil. Iya, jadi kalau teman-teman semua ada nggak sih yang kangen ngasih makan ikan di SeaWorld Ancol? Apalagi ngasih makannya bareng penyelam. Bener banget. Jadi bukan sekedar ngasih makan, mungkin kalau akuarium di tempatku kan kecil ya, cuma isi cupang satu. Itu kan makannya biasa aja gitu. Oh iya. Kalau di sini kan sensasi ngasih makannya ya. Betul, apalagi di dalam akuarium sana, di akuarium terbesar yang ada di Indonesia itu. Akuarium terbesar di Indonesia ada di sini. Betul. Ada di sini, keren banget. Akuarium yang bisa nampung hingga 5 juta liter air. 5 juta liter air. Yes. Gak kebayang sih. Mungkin kalau bensin saya sudah aman. Gak kebayang literinnya gimana ya. Tapi ini acara. Sampai 5 juta. Nah, teman-teman semua stay tune karena di sini kita bakal melihat nantinya akan ada 2 orang penyelam kata Ali. Oke, 2 orang penyelam. Yes. Dan jadi aku kasih tahu, 5.000 viewers kita siap menonton. Luar biasa 5.000 viewers ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join live kita, hiburan virtual kita. Sekarang nih kita lagi ada di SeaWorld Ancol buat yang baru join. Yes. Terus kita mau ngapain tadi? Kita bakal ngeliat ikan-ikan yang ada di dalam akuarium sana kita kasih makan. Oke. Biasanya nih adik-adik itu kalau datang udah langsung pada duduk ya. Iya. Udah siap banget duduk. Kita mungkin langsung mendekat ke sana aja kali ya. Kami Ini mungkin kalau dilihat kan kecil ya, tapi sebenarnya kan ini frame-nya aja kan. Frame untuk memberi makan. Tapi bakal ada. Kita bakal masuk ke dalam ya. buat teman-teman tahu, mungkin ada yang mau catat juga. Selain tadi aku kasih informasi, akuarium ini bisa nampung 5 juta liter air. Ukuran akuarium ini adalah 24 kali 38 meter. 24 Kali 38 meter. Oh, itu kalau jadi rumah udah lumayan. Gak usah sangat dibandingin besar, sama rumah, tapi dibandingin sama lapangan sepak bola kan. Iya bener banget sih, pas aku aja cuma 3 meter, 3 kali 4 ya kan. Nah, nanti kita di sini kita sama-sama melihat Kak Dahlia. Oke,
Oke. Mungkin kita bakal mengobati kerinduan sahabat laut semua yang ada di rumah. Aduh, aku pengen banget ngeliat kakak penyelam yang Pakai kece-kece. penyelam, iya bener. Biasanya sih gitu, yang pada itu yang penyelam siapa? Kadang kan mereka udah pakai perlindungan ya, peralatan lengkap, tapi masih kelihatan kece ya. Iya, mereka selalu sebut itu adalah kakak penyelam yang kece-kece. Mana nih kakak penyelam yang kece-kece? Nah, di sini kita udah lihat. Udah mulai kelihatan sih ya. Kita bakal lihat di sini kakak penyelamnya mencoba memberikan makan untuk ikan-ikannya. Ini kakak-kakaknya nggak pada libur ya, Jod ya? Iya. Kakak-kakaknya kan tetap ngebersihin akuarium ya. Oh, kita say hi. Halo kakak penyelam. Hai. Iya, keren juga ya. Yang di rumah mungkin bilang bisa halo-halo virtual dari rumah ke kakak penyelamnya. Hai kakak penyelam. Nah, biar kakak Kakaknya lagi saling ini ya. langsung tuh kata Lia, langsung ada ikan yang besar ternyata. Waduh, ada 2 kakak penyelam ya di sini. Wah, kata Lia mau kenalan gak sama kakak penyelamnya? Mau dong, kamu emang tahu namanya? Oh, tahu dong. Waduh, Ya. berarti buat adik-adik nih juga harus tahu ya siapa yang merawat ya. Iya, ini adalah ya kalau mungkin kalau lagi wabah seperti ini ya, kalau di luar itu kan dokter itu di garis depan, ternyata di Sior Raja ini kakak penyelam ini juga berada di bagian paling depan. Iya, paling depan. Kenapa tuh jadi kalau boleh tahu? Karena untuk merawat ikan-ikan yang ada di dalam akuariumnya. Oke, kalau kita kan nggak ada orang tua masih bisa cari makan sendiri ya kan, Betul. masak sendiri. Ah. Tapi kalau ikan-ikan ini kan dia harus dikasih makanan kan. Betul. Jadi Nah, kakak-kakak penyelam ini benar-benar berdedikasi untuk setiap hari tetap masuk, tetap memberikan makan ikan sesuai jadwalnya ya. betul sekali. Karena kata Lia tahu nggak? Mungkin imbauan dari pemerintah kan kita harus tetap di rumah, tapi benar. demi kelangsungan hidup biota-biota yang ada di SeaWorld, nah di sini kakak penyelam itu mereka tetap hadir memberikan makan kepada semua ikan-ikan yang ada di sini. Jadi boleh kita kasih plus dulu buat kakak penyelamnya. Wah. Keren banget sih. Itu jadi mereka kalau kasih makan tuh nggak bisa kayak teman-teman di rumah kalau ada akuarium ya. Cuma dilempar dari atas. Terus diemin aja gitu makanannya. Nggak bisa. Karena kata Lia tahu nggak, ternyata untuk ikan-ikan itu mereka ada yang namanya predator atas, ada predator tengah, ada predator bagian bawah. Iya. Jadi kenapa kakak penyelamnya harus nyelam? Itu untuk kakak penyelam memberikan makan biasanya untuk predator yang mencari makanan itu di bagian bawah. Oh gitu. Wow. Ini aku lihat nih kakak-kakak penyelamnya ngasih makannya itu sambil berinteraksi ya, bener-bener nggak cuma kasih nih ikan gitu, enggak loh. Enggak dong. Dia ada interaksi sama ikan-ikan. Ini yang besar ikan apa sih Kak? Nah, yang besar yang mana nih? Karena ikan di sini besar semua. Iya, Kita yang mungkin besar semua sih itu yang lagi sama kakak penyelamnya lagi minta makan yang di bawah tuh. Tuh. Yang lebar banget yang kayak sireh. Oh, itu nih. Kita mungkin ngebahas dari nih. Ada ikan yang sedang dikasih makan kakak penyelam. Ya yang di depan ini yang besar dia langsung lahap sekali. Ini namanya nggak puasa ya teman-teman kalau ada yang tanya ikannya puasa apa enggak. ikan puasa enggak ya? Enggak ya. Enggak ya. Saya juga nggak tahu sih ajaran mereka seperti apa, ajaran dan keyakinannya. Nah, itu ada nama ikan kerapu kertang kata Lia. Ratu Perta. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah giant grouper. Oke. Wow. Nah, tadi aku ngebahas ikan pari burung hidung mancung. Nah, itu dia. Ikan pari burung hidung mancung, lihat tuh Oh hidungnya. iya bener, kalau ini kelihatan banget sih hidungnya. Oh, kayak Pinocchio ya. Iya. Dia semakin bohong semakin lagi. Enggak ya. Nah, ya. Ikan-ikan di sini baik ya. Ikan-ikan di sini baik. Ini namanya adalah ikan pari burung berhidung mancung. Nah, yang paling besar artis di situ yang barusan lewat katanya itu tahu nggak namanya ikan apa? Nggak tahu. Tapi itu seru banget ikannya. Lucu banget dia. Itu nggak lucu kata dia. Serem ya? Seru. Tapi kenapa di kata aku lucu ya? Itu adalah ikan hiu. Wah, ya. Namanya adalah ikan hiu perawat raksasa atau dalam bahasa Inggrisnya adalah giant nurse shark, atau orang Jawa biasa memanggilnya dengan sebutan ikan hiu buto. Hiu buto. Wah, betul. Ada ikan hiu buto. Wah, Nah. ini apa nih yang lagi? Yang mana tuh? Ya. Ikan hiu buto ini panjangnya saat ini udah sampai 3,3 meter, itu adalah panjang maksimal dari spesies ikan ini. Jadi dia udah sampai panjang maksimalnya ya, dan bisa sampai nyampai panjang maksimalnya di Siwar Raja. Iya, karena di sini selalu kita rawat, kita jaga makanannya, kita jaga kualitas airnya, jadi semua biota itu sehat. Pantesan ya, tadi Kak Jody bilang kalau misalnya ini luas banget ya, gimana ikan di dalamnya sebesar-besar ini ya kan? Ya, Terus aku melihat kakak penyelamnya lengkap banget ya ininya, peralatan betul. penyelamnya. Jadi kalau menyelam dan memberi makan ikan tuh nggak bisa semua orang sembarangan ya yang masuk ke sini. Betul. Sebenarnya di Sior ini kita bisa ikut nyelam di akuarium ini, tapi
Ya kalau kita membawa makanan seperti ini disarankan tidak, karena ini hanya untuk penyelam profesional. Oke, karena dia emang langsung diserang sama ikannya ya. Betul. Takutnya kan kaget, terus gak biasa, justru malah memberikan ketidaknyamanan. Nah, pasti Kak Lia dan sahabat laut ada yang tanya nih Kak Lia. Apa tuh? Ikan parinya bahaya nggak sih? Wah. Iya sih, aku juga dari tadi ngeliatin. Aku dari tadi fokus banget sama ikannya yang seliwar-seliwir. Ikannya seliwar-seliwir. Nah, mungkin sahabat laut yang tanya, ikan parinya bahaya nggak sih? Nah, sebenarnya ikan pari itu mereka itu adalah ikan yang bisa dikategorikan bisa dimasuk ke dalam ikan yang berbahaya. Karena ikan parinya mereka memiliki sistem pertahanan diri itu berupa duri racun di bagian pangkal ekornya. Ekor yang panjang itu ya? Betul, tapi lebih tepatnya di bagian pangkal ekor itu adalah ekor yang dekat dengan bagian tubuhnya. Oke. Itu duri racunnya beracun sekali kata Lia, kalau kena tangan dan kaki itu bisa mengakibatkan kram sampai kelumpuhan. Tapi kalau terkena di bagian jantung itu bisa langsung mengakibatkan kematian. Wah, bahaya banget ya kalau ini. Tuh. Terus ada lagi yang tanya, kenapa kakak penyelamnya nggak takut sama ikan parinya? Kalau takut, Pak jadi pasir. Iya, ikan parinya udah digunting kali ya duri racunnya, enggak lah. Semua di sini ikan parinya masih punya duri racun yang aktif. Nah, tapi kenapa kakak penyelamnya nggak takut? Nah, kenapa ikan parinya nggak nyerang kakak penyelamnya? Itu karena sifat alamiah hewan liar, sebenarnya mereka nggak akan menyerang jika dirinya tidak merasa terancam atau merasa terprovokasi. Iya, benar. Berarti duri racunnya itu untuk melindungi diri ya, Kak ya? Maksudnya nggak akan dia keluarkan terus-terusan, tapi memang kalau dirinya terasa terancam. Betul tuh, ya. Halo Kak. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini, ikan kerapunya dikasih makan lagi tuh kata Lia. Iya, waduh, besar banget. Dia makannya langsung lahap, langsung ketelan kali ya. Ikan kerapu sama kakak penyelamnya besarnya hampir sama. Ini kita lebih mendekat lagi kali ya. Kita hai bro, pasti sahabat di rumah kangen kan? Nah ini dia kakak penyelam. Ini tadi belum kita kenalin, ini namanya adalah Kak Junet. Kak Junet di sini. Jadi kamu pinter ya, cuma dilihat aja aku juga kelihatan bedanya orang-orangnya. Kayak dua penyelamnya tuh sama aja. Tapi kamu bisa bedain kan mana ikan mana penyelam? Itu kelihatan sih kalau itu, alhamdulillah. Ini nih yang kamu ini nih. Iya itu. Dia lucu loh. Itu serem. Ini kan di kategori ganas loh Kak. Kategori ganas. Jadi di sini tuh bener-bener kan ada yang bilang dijinakin gitu kan. Tapi enggak, ini tetap sesuai dengan bagaimana dia semestinya. Betul. Nah, mungkin kita udah ngasih semua atau kita udah kasih lihat, udah mengobati kerinduan para sahabat laut di rumah tentang kita kasih makanan. Pasti yang gak ketinggalan itu adalah ikonnya SeaWorld. Spot foto terbaik sih. Instagramable. Bener. Kalau bisa foto di sini tuh kayak keren banget. Perasaan bawah. Nah, di sini kita bakal masuk ke dalam terowongan bawah air laut. Terowongan bawah air laut. Ini aku kalau nggak salah namanya tunnel ya disebutnya ya. Betul, atau terowongan Antasena. Terowongan Antasena. Oh, namanya tuh kayak Sansekerta banget ya. Itu apa tuh, ada filosofinya nggak sih? Karena terowongan ini kalau kita lihat kan SeaWorld ini kan batu-batu. Benar. Itu kita kayak zaman-zaman Yunani gitu. Iya. Dan panjang terowongan ini bisa sampai 80 meter. 80 meter. Yes. Kayaknya muter-muter di SeaWorld aja udah orang. Kita Tapi masuk pelan-pelan kali ya. kita masuk pelan-pelan, kita ngintip pelan-pelan, kita mau ngintip Iya. tipis-tipis, kita lihat ke dalam. Tenang aja, ngasih makan tadi kakak-kakak penyelamnya masih ada kok di sini, kelihatan juga. Ini dia. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kerasa suasana yang di bawah laut. Iya. Mungkin kalau yang nggak bisa nyelam, nggak berani, Nah, kesini aja udah kerasa kayak. ya, jadi kita nggak usah basah-basahan, Bener. nggak usah takut-takutan buat ngeliat ikan-ikan. Iya. Nah, Oh ini langsung kelihatan sih kasarnya. ini dia ikan-ikannya tuh. Kita bisa ngeliat ikan-ikan dari sini. Tuh. Oh. Jadi kita bisa sentuh-sentuh ikan di atas kita. Nah, ya kita bisa sentuh-sentuh ikan-ikan di atas kita. Kita bisa lihat kanan kiri, semuanya full sama ikan-ikan laut. Iya benar. Oh, iya. Ini kayaknya kita dari sini udah ini ya. Kita langsung apa ya? Kita ngeliat-ngeliatnya tuh enak banget loh dari sini. Betul, betul ya. Kita bisa di sini ngelihat. Nah, mungkin para sahabat laut di rumah kangen nih. Kita kasih sedikit lah biar sahabat laut di rumah gak kangen lagi sama terowongan bawah air laut. Ini sambil melihat
kakak penyelam memberi makan. Tuh. Boleh ya teman-teman kita shoot biar teman-teman lihat Nah, itu dia. memberi makannya.